Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di siaran miring. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Di pembahasan kali ini kita bakal bahas soal vaksin dan juga gue bakalan bahas yang lagi rame-rame ini, yaitu incest di Indonesia. Kemarin kan kita bahas soal surupan sama QRIS. Nah, kalau sekarang kita mau bahas itu. Oke, yang pertama dari gua, lu tau kan yang akhir-akhir ini viral soal incest, hubungan saudara yang ada di Indonesia saat ini, dan itu udah ada grupnya di Facebook, namanya Fantasi Saudara. Nanti gue bakal tampilin di sini. Isinya itu ngebahas anak sama bapak berhubungan, terus adik sama kakak, adik. iya kayak gitulah. Terus adik sama adik lalu gede kali sama ya, sama misal ibu sama anak kayak gitu. Pokoknya dia Ya dalam satu darah. iya, dalam satu darah. Dan yang mana ini kan sebenarnya udah ada penelitiannya banyak juga. Kemarin tuh gue sempat baca juga tuh jurnal-jurnal banyak dari luar negeri maupun dari Indonesia juga ada yang mengatakan bahwa kalau misalkan hubungan saudara tuh emang kedepannya nih, misal si anaknya lahir karena hubungan saudara tersebut, itu udah pasti cacat genetik, entah itu Kekurangan informasi DNA. Iya, dia kagak ada DNA yang bisa bervariasi, ngerti gak? Karena sama bersaudara gitu. Makanya cacat, entah itu pendengaran atau rasa, tangan, kaki gitu, menggerak. Pokoknya cacat. Iya, pokoknya cacat gitu dah. Dan biasanya tuh bisa sampai meninggal bayinya kayak gitu. Dan dampak yang ditimbulkan itu bisa menyebabkan PTSD. PTSD itu post traumatic stress disorder. Kayak gimana tuh orang bisa terjadi, ini kalau udah di Google, bisa terjadi setelah seseorang melihat atau mengalami peristiwa yang sangat menakutkan. Kayak gitu contohnya. Jadi dia udah benar-benar trauma karena bayangannya sih anak dipaksa buat gini sama orang tuanya sendiri. Siapa yang gak trauma kan? Jadi itu grupnya paksaan dari hanya satu pihak aja. Gue kira dua-duanya sama-sama pengen. Kalau dua-duanya sama-sama pengen, kayaknya nggak mungkin dah. Pasti ada salah satu yang bermasalah kejiwaan nih. Karena kalau kayak gini tuh kayak misal nih, lu sering banget nonton video 18 plus, kategorinya adik kakak, kategorinya ayah sama anak. Siapa yang nggak koopses kebanyakan nonton gituan? Jadi dia pengen ngikutin apa yang ada di video 18 plus itu. Padahal sebenarnya ya, kalau kita bisa mikir, itu cuma kategorinya doang. Orangnya mah sebenarnya beda. Itu kategorinya doang yang kayak gitu. Cuman emang lebih muda wae orangnya ya. Biar orang tertarik aja. Kayak gitu. Banyak. Nah, makanya selain PTSD juga depresi. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Kalau mau tahu tuh beritanya tuh ada tuh. Kemarin di Banyumas 2024. Iyalah. Bapak sendiri make anak ya, anaknya iya. Stres. Terus kedepannya si korban ini ya bakalan susah buat ngejalin hubungan yang sehat. Karena benar-benar traumanya tuh benar-benar gila banget traumanya, parah. Nah, habis itu juga selain cacat genetik, terus trauma yang ditimbulkan, dampak buruk yang ditimbulkan, itu tuh dari agama, wah lu tau sendiri ya. Menyimpang ya guys. Menyimpang parah. Enggak cuma LGBT doang menyimpang. LGBT sama-sama menyimpang ya, pokoknya menyimpang dari agama. Dan bukan ranah gua untuk melanjutkan soal agama ini, intinya menyimpang aja ya. Dan parah gitu, dosanya juga jauh lebih besar dibandingkan lu zina sama yang bukan saudara lu. Tapi tetap sama-sama salah ya, jangan dosa salah, nggak ada yang benar. Bukan berarti saudara dosa lebih gede zina sama orang lain terus dosa lebih kecil lakuin, enggak. Dua-duanya salah guys, dua-duanya salah, dua-duanya nggak ada yang benar ya kayak gitu. Nah terus kabar terbaru nih yang gue baca kemarin ya,
ini baru banget nih, tanggal 21 Mei. 6 tersangka kasus dari grup incest ini udah tertangkap. Jadi ini gue dapetin dari kompasnews.com. Berapa Ini tersangka? 6. 6. Itu termasuk adminnya. Jadi inisialnya ada DK, MR, MJ, MS, MA, dan KA. Ini juga ditangkapnya dipisah-pisah nih, maksudnya terpisah-pisah, nggak di satu daerah. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang Jawa Tengah, ada yang Bengkulu, sama ada juga yang dari Lampung. Terus dari 6 ini miliki peran yang berbeda, dari mulai admin grup, membuat konten, hingga penyebaran materi pornografi. Oh, maksudnya ada kontennya? Kontennya itu gua nggak tahu sih ya, soalnya grupnya udah dihapus sekarang. Cuma yang gue lihat kemarin dari berita yang beredar tuh kebanyakan mereka cerita diketik. Gue nggak tahu ya, kan kalau cerita kayak gitu bisa manipulasi sebenarnya. Iya. Ada kontennya. Iya, terus barang bukti juga ditemukan sini, ada unit laptop, PC, handphone, terus KTP, SIM card, sama memory card. Terus para tersangka ini dihukum maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga 6 miliar. Kenapa nggak dikebiri? Ya harusnya kita tahu lah ya kan gimana sih hukumnya gitu. Ya Indonesia ini. Nah makanya berkaca dari berita yang viral saat ini, terus kejadian kayak gitu, kita lurus-lurus aja guys. Strike aja kita. Kalau lu suka sama cewek, ya lu cari cewek yang suka sama lu. Cari cewek orang lain maksudnya. Ya, maksudnya cari cewek orang lain, jangan kerabat sendiri, ngerti gak sih? Terkadang orang tuh kayak adek lu nih, atau kakak lu, orang tua lu, atau siapapun yang saudara sama lu, menganggap bahwa rumah itu ya tempat teraman bagi kita. Tapi kalau dengan kejadian ini dan ada di lingkup keluarga lu, bahkan rumah tersebut bukan tempat teraman buat lu. Jadi yang katanya di luar itu bahaya, enggak juga. Iya, bahkan ini bisa terjadi di dalam rumah sendiri, keluarga lu sendiri. Ya, keluarga lu sendiri. Jadi cari cewek orang lain. Ya, jadi menurut gue cari pasangan yang bener-bener aja lah. Paling bantar sepupu. Ya, sepupu masih oke lah. Itu paling bantar. Sepupu cakep-cakep sih kadang. Kadang kita nggak tahu kan, pas dia lagi bareng tau tuh udah gede aja. Iya. Cakep lagi. Nggak apa-apa tuh, pokoknya paling bantar sepupu, jangan saudara pokoknya. Ya kurang lebih gitu sih dari gua. Oke, silahkan Rapdi. Kan baru-baru ini kita dengar-dengar ini ya, vaksin M72, dan katanya vaksin tersebut itu diuji coba di Indonesia. Kenapa sih diuji di Indonesia gitu, dan apa sih vaksin M72 gitu kan? Oke. Jadi gue dapat informasi atau berita dari Sindo News. Kenapa vaksin TBC M72 Bill Gates diuji coba di Indonesia gitu kan? Ternyata pernyataan tersebut telah dijawab oleh Kementerian Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan alasannya TBC gitu kan, hingga saat ini masih menjadi penyakit menular paling mematikan di dunia. Iya, betul. Menkes mengungkapkan bahwa lebih dari 100.000, bahkan lebih banyak dibandingkan korban COVID-19. Ironisnya penyakit ini belum memiliki vaksin yang efektif, terutama karena minimnya minat negara-negara maju yang mengembangkannya. Hal inilah yang mendorong Indonesia untuk terlibat dalam uji coba vaksin TBC M72 yang didanai oleh si Bill Gates. Lalu, kenapa sih vaksin M72 yang didanai oleh Bill Gates ini diuji coba di Indonesia? Karena Indonesia ialah setiap tahunnya, jadi di setiap tahunnya itu ada sekitaran 1 juta orang Indonesia yang terinfeksi TBC. Gue kira itu dari seluruh Indonesia. Ya, cuma di lingkup Indonesia doang. Jadi setiap tahunnya itu ada sekitar 1 juta orang di Indonesia yang terinfeksi TBC. Yang menjadikan Indonesia salah satu negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Jadi Indonesia termasuk negara yang masyarakatnya terinfeksi TBC tertinggi atau terbanyak gitu.
Hal inilah yang mendorong Indonesia untuk terlibat dalam uji coba vaksin TBC M72 yang didanai oleh si Bill Gates. Oh. Jadi kenapa Tapi vaksinnya itu udah apa namanya, udah mateng belum? Atau masih dalam proses uji coba nanti? Kalau gagal mati gitu. enggak gitu, maksudnya masih dalam perkembangan. Dalam perkembangan. Makanya Masih uji dalam coba. perkembangan, makanya diuji coba dulu. Tapi uji cobanya ini tuh nggak kayak Resikonya nggak tinggi kan? resikonya ya nggak tinggi karena kan pengawasannya ketat. Kalau vaksin kayak gini nggak mungkin kayak tikus percobaan mati udah mati aja. Ini kan maksudnya nggak langsung ke manusia gitu. Jadi uji cobanya ketat. Paling ada efek samping dikit-dikit Iya, lah. efek samping. Ataupun nggak ada efek samping berarti tidak efektif gitu. Tapi semoga aja efektif. Nah, terus bagaimana sih cara kerja si vaksin M72 ini dan apa sih vaksin M72 ini gitu kan? Jadi vaksin M72 ini adalah kandidat vaksin baru untuk mencegah penyakit TBC aktif pada orang yang sudah terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi nama si TBC ini bakterinya itu Mycobacterium tuberculosis. Namun belum menunjukkan gejala. Jadi yang gua kulik lagi ternyata TBC itu terbagi dua. Ada yang namanya TBC laten dan juga TBC aktif. Iya. Di mana TBC laten ini dia tuh orangnya sudah terjangkit virus TBC, di dalam tubuhnya itu ada virus TBC, tetapi si virus tersebut atau bakteri tersebut itu masih tertidur. Jadi orangnya itu belum menunjukkan gejala kayak orang terkena virus TBC gitu. Dia masih sehat-sehat aja, tetapi dia sudah terindikasi di dalam tubuhnya itu ada virus TBC, tapi masih tertidur virus TBC-nya. Lain hal sama virus TBC yang aktif. Kalau misalkan sudah aktif, dia virusnya itu hidup, si penderitanya sudah menunjukkan gejala pada umumnya gitu, kayak orang gejala TBC umumnya apa sih, kayak batuk, nggak berhenti, berat badan turun, batuk berdarah dan lain-lain kayak gitu. Nah itu bedanya TBC laten dan TBC aktif. Nah untuk kerja si vaksin ini ternyata vaksinnya itu bekerja dengan cara merangsang sistem kekebalan imun tubuh untuk mengenali dan melawan bakteri TBC sebelum berkembang menjadi penyakit aktif. Jadi vaksin ini tuh kerjanya berarti pas dia lagi tidur apa gimana? Vaksin ini tuh enggak. Jadi kerjanya vaksin ini si M72 ini pertama dia tuh bakal ngenalin virus TBC, di mana virus TBC-nya itu dengan cara ngenalinnya sudah dimatikan atau virusnya itu dilemahkan. Jadi nah vaksin ini cara kerjanya itu dia itu ngasih identitas atau rupa bentuk bakteri TBC seperti apa kepada sistem imun tubuh kita. Jadi sistem imun tubuh kita tuh sudah mengenali si virus TBC. Jadi kalau misalkan ada virus TBC beneran yang beneran masuk gitu tanpa dilemahkan, atau kan kalau vaksin itu kan virusnya dilemahkan atau dimatikan. Nah kalau misalkan tiba-tiba emang beneran ada virus TBC, nah sistem kekebalan kita tuh langsung nyerang karena dia udah tahu dari si vaksin tersebut. Jadi kalau gue simpulkan itu intinya vaksin ini dia melatih sistem imun tubuh buat ngenalin virus TBC sebelum terjadi aktif itu. Iya, sebelum terjadi aktif gitu. Jadi, sebelum menyebar dah. Ya. Tapi pernah saudara gue kena TBC, jadi dia harus minum obat selama 6 bulan, nggak boleh berhenti. Kalau misalkan lu sehari nih, sehari kan 3 kali ya? Sehari 3 kali terus lu malah minum sehari 2 kali, ngulang lagi dari awal siklusnya. Misal lu udah masuk 3 bulan, terus di 3 bulan itu lu minum sehari cuma 2 kali, yang mana harusnya 3 kali. Ya nanti ngulang lagi di 3 bulan ini jadi 6 bulan lagi gitu. Nah tapi pas abang gua kan rutin tuh minumnya, rutin, akhirnya dia sembuh. Tapi kejadian hal yang berbeda nih menimpa ke saudara gua, dan ini udah tua, jadi susah dibilanginnya. Disuruh minum obat, ini TBC paru juga ya, minum obat selama 6 bulan berturut-turut, udah dibilangin begitu. Tapi karena dia udah tua, dia percayanya sama yang herbal-herbal. Dia itu gitu. Kena TBC-nya kena TBC-nya karena rokok. Iya. Jauhin rokok tuh guys. Rokok, vape, jauhin. Karena itu adalah penyumbang terbesar TBC. Ya salah satunya ya. TBC paru. Dan dia kan nggak rutin tuh obatnya ya.
setelah nggak rutin itu nggak lama kemudian sekitar sebulan, karena dia minum cuman 2 bulan, habis itu berhenti. Sebulan kemudian enggak Wafat. itu Al-Fatihah. Begitu dah. Ya oke. Sian, itu saudara gue sendiri. Nah itu Udah TBC berapa? berarti emang virus yang benar-benar mematikan gitu ya. Yap. Jadi Hmm. jaga kesehatan, jangan ngerokok, hindarin benar-benar tuh rokok apapun itu. Yang pokoknya mengeluarkan asap di mulut Anda itu mendingan dijauhin. Kesimpulannya itu jauhi rokok karena rokok adalah penyumbang TBC terbesar menurut gua. Terus jangan takut yang namanya vaksin apapun itu, karena itu semuanya itu buat kebaikan diri kita juga gitu, buat kebaikan diri kita sama orang lain juga. Oke, jadi sekian pembahasan video kita kali ini. Berita-berita yang kita tunjukkan ini ya memang berita yang baru-baru yang ini terjadi, lagi rame juga. Dan ini sudut pandang kita ya, sudut pandang kita. Terus kalau misalkan bermanfaat ya bisa diambil manfaatnya. Kalau misalkan nggak bermanfaat ya buang aja. Skip aja. Iya. Dan kalau kalian suka sama video ini bisa like. Kalau nggak suka dislike aja. Terus kalian bisa subscribe channel siaran miring kita. Semoga hari kalian kedepannya baik-baik aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.